Inara Rusli, sang istri Siri, benar-benar bebersih diri supaya lepas dari jerat pidana dan tidak masuk bui. Setelah melaporkan mantan suami Virgon ke Barreskrim Mabes Polri dengan tuduhan ilegal akses, kini Inara melaporkan suami Siri Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya dengan pasal penipuan. Mengenakan busana serba hitam, hoodie, kerudung, dan celana, Inara dengan didampingi tim kuasa hukumnya mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi. Namun, usai melaporkan Insan ke Polda Metro Jaya, Inara memilih bungkam dan menutup mulutnya dengan masker. Inara, soal Virgon dapat CCTV, Virgon dapat CCTV itu gimana aksesnya dapat CCTV itu Inara? Hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Inara Rusli mempolisikan Insanul Fahmi karena mengaku terperdaya tipu muslihat sang suami Siri. Kedengarannya memang terasa agak janggal. Benarkah Inara tidak tahu kalau Insan masih berstatus suami Mawa? Kita tidak membela perilakunya. Apa yang disampaikan sama para lawyer tadi, itu kan sesuai apa yang kita tanyakan kepada klien kita kan. Inara menandatangani apa yang dia sampaikan memang yang sebenar-benarnya. Dan dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan. Gara-gara ketahuan nikah siri tanpa izin istri sah, reputasi dan nama baiknya hancur lebur. Karir pun berantakan dan kehilangan banyak pekerjaan gara kena cancel culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi untuk semua pihak. Kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Andaikan ku bisa lebih adil pada... Benarkah permintaan maaf yang diucapkan Inara Rusli tulus dari hati? Ataukah hanya lip service supaya tidak masuk bui karena dilaporkan istri sah gegara nikah siri dengan suami orang? Ya, kalau Inara beneran nangis sedih, cuman saya katakan lebih cenderung karena menurut saya dia lagi kayak tanda petik mungkin ya marah, sedih sama dirinya sendiri yang kemudian bisa tanda petik gitu ya kena sama si cowok ini. Tetapi itu juga tidak bisa 100% kita abai terhadap kondisi psikologisnya Inara. Ingat, Inara masih dalam proses penyembuhan dan mungkin masih panjang waktunya dari rasa sakit yang disebabkan oleh betrayal atau pengkhianatan dilakukan oleh mantan suaminya. Cuman ini akan memberikan pelajaran buat Inara untuk next time dia lebih hati-hati. Walaupun ini akan menjadi retraumatisasi sebenarnya jadinya. Berusaha udah dikhianati, lagi berusaha untuk bisa percaya lagi, dikhianatin lagi. Ya, kasihan sih kalau buat saya. Kamu polos dan naif banget ya. Ya saya Mungkin itu sebabnya kali kenapa suami milih aku kali. Karena gampang dibohongin. Ya, Inara Rusli memang sepolos dan senaif itu. Sampai-sampai Inara 2 kali dibohongi oleh mantan suami Virgon dan Insanul Fahmi, suami Siri yang sampai sekarang belum mau menceraikannya. Entah apakah sudah set by design, Insanul Fahmi juga mengaku menyesal sampai menangis terseduh-seduh karena sudah menikah siri dengan Inara Rusli tanpa seizin istri sahnya Wardatina Mawa. Aku mau minta maaf juga sama Mawa, sama keluarganya. Karena aku gak bisa tegas, harusnya aku buat konkret dari awal sebelum kenal sama orang lain. Aku minta maaf sama Mawa belum bisa jadi suami yang baik. Aku minta maaf sama keluarga Inara. Maaf udah ngelibatin
di kehidupan aku yang rumit. Buat saya nggak ada yang menarik perhatian karena gesturnya Insan itu sudah sangat terprediksi sekali. Orang Indonesia itu gampang luluh gak dengan air mata. Sementara air mata itu yang asli ya, ada 4 jenis loh air mata. Apa air tuh, Mas? mata sedih, air mata bahagia, air mata marah, air mata takut. Orang nangis itu belum tentu air matanya beneran. Kamu menyesal karena kamu ketahuan. Kalau nggak ketahuan nggak nyesel kan? Ya sesimpel itu gitu loh. Ya, apakah itu penyesalan? Penyesalan karena ketahuan. Bukan penyesalan karena kesalahan. Bercerai belum bisa dikatakan bercerai ya, karena kan namanya nikah sirih itu bukan seperti nikah resmi yang harus ada surat. Nikah siri sepengetahuan saya hanya bisa bercerai apabila laki-lakinya mengungkapkan atau mengucapkan talak cerai, saya talak kamu. Sedangkan sampai saat ini belum juga ditalak, Inara selalu minta untuk udah ceraikan aja saya, yang disampaikan kepada kami ya. Tapi Insan sampai sekarang belum juga mau mengatakan itu. Pasutri Siri Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi sudah sama-sama speak up. Mawa pun siap buka-bukaan untuk menjelaskan runtutan cerita jalinan cinta terlarang Inara Insan yang awalnya diduga selingkuh dan zina sampai endingnya mengaku nikah siri. Agar tidak ada lagi kesalahpahaman atau bola liar. Insya Allah nanti aku akan menjelaskan timeline dan kronologis secara jelas dari awal hingga akhir di waktu yang tepat. Supaya semuanya bisa dipahami apa adanya. Mau berdiskusi dibanding saling lapor, saya juga tidak, saya selalu terdepankan apabila ada telapor sama pelapor lebih baik memang bisa baik-baik mediasi, akhirnya nanti restoratif justice itu akan lebih baik gitu dibanding semuanya saling rugi. Kalau masih mau dilanjutkan ya tidak apa-apa, cuma kan di sini saya cuma melihat kasihan ada anak-anak kan, semua anak-anak yang harus dijaga perasaannya. Istri sah Wardatina Mawa siap buka-bukaan. Virgon yang dilaporkan ke Bareskrim tetap santai dan bahkan konsisten menyindir kelakuan sang mantan istri lewat medsos. Ya dilaporin aja nggak apa-apa. Kalau memang anak saya juga yang nyetorin itu, nanti kan penyidik lebih tahu. Kalau memang kan gitu, ya dilaporin aja. Pemirsa, nampaknya drama Inara ini makin melebar aja ya, kayak perut saya. Setelah heboh nih soal nikah siri dengan suaminya orang, sekarang katanya Inara justru balik melaporkan Insan ke polisi dengan tuduhan penipuan. Tadi sih aku sempet ceki-ceki gitu di Instagramnya Insan gitu ya pemirsa ya. Memang sih nggak ada foto perempuan lain, mungkin udah dihapus-hapus gitu. Tapi kalau emang misalkan Insan ngakunya single, Mbak Inara kemarin kenapa nggak minta nikah resmi aja, jangan siri gitu. Katanya sih sekali lagi Inara merasa menjadi korban kebohongan dari Insan. Waduh, kemarin kan Mas Virgon tuh dilaporin ya. Nah sekarang Inara dan Insan dilaporkan oleh Mawa juga. Sekarang Inara lapor balik, ribet banget muter-muter ke ikan asin lagi digoreng. Kita lihat aja pemirsa gimana endingnya. Yang pasti sabar aja dulu, kebenaran pasti akan terungkap nantinya. Just wait and see, kita lihat ya proses hukumnya berjalan seperti apa, oke? Oke semuanya selamat pagi, bareng sama aku Robi Purba seperti biasa. Pagi-pagi aku kasih asupan vitamin G alias gosip di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut ya, ada fakta yang mengejutkan banget dari sidang perceraian Eza Gionino dengan Meiza Aulia. Nah sementara di pemirsa, meskipun tengah berduka cita usai kehilangan ibunda tercintanya, Raisa tetap menjalani proses cerainya dengan Hamish Daud. Dan seperti apa kabar selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia.
Masih dalam suasana duka pasca ditinggal ibunda tercinta, Raisa ternyata hadir dalam sidang lanjutan gugat cerai terhadap suami. Sayangnya kedatangan Raisa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin lolos dari pantauan awak media. Putra Lubis selaku kuasa hukum Raisa mengaku tak menyangka jika di momen duka, Raisa justru bersedia hadir penuhi panggilan majelis. Dengan kondisi masih berkabung, saya juga tidak menyangka ternyata yang bersangkutan bersedia hadir, kira-kira begitu. Mendadak juga disanggupi untuk bisa hadir, akhirnya kami lapor, kemudian disegerakan, kira-kira seperti itu kondisinya. Jadi maksud kehadirannya tadi tentu pertama mengkonfirmasi identitas, bahwa betul apakah Anda yang bernama Raisa, tadi disampaikan betul. Kemudian apakah betul mengajukan gugatan, tadi juga disampaikan betul mengajukan gugatan. Dan terakhir memverifikasi apakah betul diwakilkan oleh kuasa hukum. Betulkah ini kuasa hukumnya? Tadi pun dikonfirmasi betul. Jadi cuma itu aja sih, nggak ada pertanyaan lain. Dalam sidangnya, selain konfirmasi terkait gugatan, Raisa juga membawa serta 2 orang saksi untuk memperkuat pembuktiannya. Meski tak secara jelas disebutkan substansi keterangan yang diberikan oleh pihak saksi, tapi benarkah dengan menghadirkan saksi, maka Raisa ingin benar-benar pisah? Diberikan kesempatan untuk pembuktian, kebetulan hari ini kami pun siap. Kami ajukan bukti tertulis dan juga tadi disertai dengan saksi. Saksinya tadi ada kakaknya, namanya Aldi ya, dan juga bukan karyawan ya, tapi kerja sama keluarganya penggugat ya, namanya Linda. Jadi pertanyaannya bukan soal berpisah itu, ini lebih mengkonfirmasi bahwa betul apakah memang benar mengajukan gugatan. Jadi lebih tepatnya bahasanya kurang lebih begitu ya. Jadi kalau kita bilang apakah itu untuk berpisah, ya tentu sesuai gugatan, artinya ya itu ya. Ketika Raisa mengupayakan hadir meski masih berduka, Hamish Daud justru tak terlihat termasuk dari pihak kuasa hukumnya. Hal ini seolah membenarkan bahwa Raisa ngotot pisah dan menyelesaikan segera urusannya dengan Hamish. Sebagai tergugat, Raisa memang tak lagi punya kewajiban untuk hadir pada sidang selanjutnya. Namun jika sampai putusan pihak tergugat, Hamish tidak juga hadir, bukan tidak mungkin keputusan sidang akan fair stake. Dalam setiap persidangan, sepengetahuan kami itu pihak tergugat selalu dipanggil. Kalau nanti pada saatnya putusan yang bersangkutan juga tidak hadir, ya berarti itu menjadi first step. Sementara itu, akibat dari perceraian itu sendiri, Raisa nampaknya memperjuangkan hak asuh anak. Sebelumnya, Hamish pun sempat memastikan bahwa perpisahannya dengan Raisa tak lantas membuat waktu dengan anak akan berkurang. Hal ini karena kedua telah sepakat soal co-parenting. Dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia itu setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Dan kita best friend, dan kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar baik banget hubungan kita saat ini. Ditinggal ibunda tercinta dan bakal menjalani hidup sendiri tanpa suami, begitulah gambaran kehidupan ibu satu anak ini. Lewat akun media sosialnya, Raisa yang masih kehilangan ibunda, membagikan momen manis saat dihampiri ibunda usai perform, momen saat ia menemani ibunda sakit, hingga momen masa kecil Raisa yang menyentuh banyak pihak. Eza Gionino dan Meiza Aulia kompak tidak hadir dalam agenda sidang cerai yang digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. 19 bukti dari pihak Echa diklaim sebagai kekuatan gugat akan dikabulkan. Meski hubungan Eza dan Echa sudah baik-baik saja, namun bukti adanya KDRT disinyalir jadi alasan mendasar untuk Echa kekeh ingin pisah dengan Eza. Benarkah bukti yang diserahkan Echa terkait dugaan KDRT? Kalau KDRT sendiri ya, saya harus sampaikan bahwa di permulaan awal juga Mas Eza kalau untuk KDRT sendiri itu jarang dilakukan. Bahkan KDRT-nya itu kan hanya misalkan sebatas verbal dan lain sebagainya. Kalau sampai KDRT yang parah sekali itu nggak ada. Verbal mungkinnya kata-kata yang kasar. Pemicunya ya pasti ya yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi ada percekcokan, lalu juga ada hal-hal yang
mungkin dipendam oleh Mbak Echa yang tidak diselesaikan sehingga memicu itu semakin lama, dan baru tadi bukti-buktinya disampaikan di majelis. Kita menyerahkan 19 bukti, diantaranya terkait juga alasan kenapa kita sampai mengajukan gugatan cerai. Ada bukti chat, ada bukti foto, ada bukti CCTV, ada bukti video. Jika benar KDRT verbal jadi alasan cerai, boleh jadi perempuan yang dinikahi pada 22 Juli 2018 kadung sakit hati dengan ucapan Eza. Upaya mempertahankan rumah tangga pun berujung di pengadilan. Rasa cinta Eza pada Echa diakui tidaklah berubah. Tapi keputusan Echa pun sepertinya sulit untuk kembali pada kata damai atau rujuk. Tapi benarkah sampai sidang pembuktian ini, Eza sejatinya masih ingin kembali pada Echa? Sampai detik ini, ya saya sampaikan Eza itu masih cinta dengan Mbak Echa. Masih sayang dengan Mbak Echa. Namun kan saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa itu tidak bisa hanya satu pihak saja, harus kesepakatan dua belah pihak. Saya juga berusaha untuk konfai akun juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ngasih yang terbaik, jalan yang terbaik untuk kita, apapun itu gitu loh. Kadang ya namanya juga hidup ya, Allah itu bisa membolak-balikan hati manusia ya gitu. Jadi semoga kita dapat jawaban yang terbaik. Echa itu 7 tahun bersama saya, itu bukan waktu yang sebentar ya gitu. Jadi kalau mau melupakan atau apa, ngomong kosong buat saya, nggak mungkin bisa segampang itu. Sejauh ini untuk kembali rujuk sudah tidak ada lagi ya, tapi yang namanya perceraian sampai sebelum putusan kan masih dikasih akses untuk berdamai. Entah seberapa mungkin pintu untuk rujuk itu masih ada. Namun melihat pihak Eza yang tidak membantah atas bukti dari pihak istri, nampaknya kian jauh dari kata rujuk. Barangkali tak banyak juga pembelaan yang bisa Eza lakukan untuk menolak pembuktian KDRT verbal yang pernah dilakukannya. Dalam hal ini, Eza memilih untuk menerima dan memperbaiki diri meski rumah tangga di ujung tanduk. Saya udah masuk fase di mana ya sudah, intinya sih itu. Saya nggak bisa komen apa-apa. Yang penting anak-anak saya bahagia, dia juga wajib dan harus bahagia juga. Saya udah berusaha berjuang dari bulan Mei. Jadi kalau sekarang memang udah jalannya Allah, takdirnya udah seperti ini, jadi ya sudah. Saya harus terima, saya harus belajar ikhlas, saya harus menguatkan diri saya. Life must go on untuk diri saya dan untuk diri dia juga. Jadi ya intinya parenting sih ya, yang saya tekankan di sini parenting. Saya tetap menjadi figur ayah, dia juga tetap menjadi figur seorang ibu yang baik. Dan kalau ada apa-apa, yuk kita bicarakan baik-baik. Udah itu aja kok yang saya mau, nggak lebih dari itu. Itu aja. Jadi saya cuma mau lihat anak-anak saya bahagia, itu aja. Oh itu udah jelas gitu, karena kita udah bikin agreement. Kita udah bikin agreement ya gitu. Kemarin di saat mediasi kita udah bikin agreement. Dimana ya ada banyak yang harus saya lakukan. Dia pun juga sama gitu. Jadi ya sudah. Tak berdampingan sebagai pasangan, Eza dan Echa sepakat akan tetap hadir untuk ketiga anaknya. Eza memang sudah sanggup untuk nafkah dan rumah untuk ketiga anaknya. Tapi Eza tetap berharap agar dalam perjalanannya, baik dirinya maupun Echa tetap bisa kerjasama untuk parenting. Hak asuh jatuh pada Echa pun tidak jadi soal selama waktu dengan anak tak terikat kaku. Ia tak ingin konfliknya dengan Echa mempengaruhi mental anak-anaknya. Ada ikatan batin antara anak dan orang tua. Apa yang orang tua rasakan antara saya dan Echa rasakan, anak-anak pasti merasakan gitu ya Mam ya, kamu di sana biar kamu tahu juga gitu. Jadi alhamdulillah gitu komunikasi saya dengan Echa ya, dengan Echa udah baik sekali. Akhirnya apa? Anak-anak juga sehat. Masih di bawah umur, semuanya pasti diberikan kepada ibu. Kalau untuk waktu tidak ada misalkan harus kapan enggak. Rumah kan Eza bilang ini adalah rumah anak-anak. Jadi misalkan nanti sometime dia sudah tidak ada, ya rumah pasti untuk anak-anak. Pesan dari Eza ya pastinya dia lebih fokus terhadap anak-anak gitu ya. Dan Nicole juga ada beberapa terapi yang harus dilakukan gitu ya. Kan Aksi juga kemarin sesek
ya dia sih berharap anak-anaknya sehat. Dari sisi klien kami tetap membuka maksudnya akses ke Mas Eja, ke tergugat untuk bertemu dengan anak, untuk sama-sama yang mengawal parenting lah buat anak. Jadi nggak ada menghalang-halangi. Jennifer Koppen atau Jen benar-benar membuktikan niatnya untuk menjalani hidup di luar Indonesia. Kini Jen sudah tiba di Belanda bersama putrinya Tamaris Skywasing. Ia memutuskan untuk tinggal sementara di sana demi menjalani slow living yang lebih tenang serta lebih dekat dengan kekasihnya Justin Hapner atau Jussa. Dalam unggahan terbarunya, Jen membagikan aktivitas kesehariannya bersama Jussa di apartemen mereka di Belanda. Extra crispiness. Is that for Sergio Ramos? No, for Justin Hubner. Justin Hubner Ramos. Who's this? Hey, Sergio Ramos. Kita masukin ini tadi udah aku goreng pertama. Look, ayam goreng. Ayam goreng. Look. Hey. Okay. You're a chef cook now, yeah? What did you make? Tell us. I make some Indonesian style ayam goreng. Ayam goreng bumbu ketumbar. So it's like with herbs and stuff and some garlic, onion. And I marinated the chicken and then I made some rice. Yeah. Okay, nice. So we're gonna try. Bismillah. Okay, wait. I'm recording right now. Usai sarapan, keduanya menikmati suasana kota Belanda, belanja keperluan mereka, terutama untuk baby Kamari. Jen, where are we going to? Grocery shopping. Wow, amazing. So what are you trying to say with this now? Probably cuma berapa 100.000 ya. Namun di saat Jen dan Jussa menikmati ketenangan slow living, tudingan miring netizen kembali menyerang mereka. Jen dan Jussa dianggap tinggal bareng di apartemen yang sama, padahal sama sekali keduanya belum resmi menikah. Meskipun sebelumnya Jen dan Jussa sempat bikin geger media sosial, ketika Jen mengaku sudah menikah dengan Jussa, sambil pamer cincin yang melingkar di jari manis keduanya. Kapan nikah? When we getting married? Sudah. Already, bro. We didn't invite them, yeah, we forgot. Sorry, the invitation was full, guys. Shit. Tudingan netizen soal Jen tinggal bersama Jussa di satu apartemen yang sama bisa jadi tidak benar, mengingat Jussa juga punya keluarga yang tinggal di Belanda. Sebelumnya, Jennifer sempat mengungkap rencana besarnya untuk menetap sementara di Eropa demi mencari ketenangan. Lantaran ia merasa hidup di Indonesia sebagai selebritas membuatnya kehilangan ruang pribadi. Kalau aku lebih dicuekin aja sih sekarang karena kayak udah gak ada gunanya untuk membela diri atau apa, karena kalau orang emang udah gak suka ya bakal gak suka, jadi lebih ke pasrah aja sih dan enjoy life aja. Ya nggak, kalau di Indonesia kan yang kita tahu, apalagi kalau orang yang terkenal atau apa pasti nggak ada privacy, kemana-mana pasti beritanya bakal ditahuin sama orang. Kalau di luar negeri nggak ada yang kenal, orang nge-treat kamu seperti orang biasa dan kadang kangen aja gitu seperti orang biasa gitu. Dan benar saja, Jen benar-benar menikmati kehidupan barunya bersama sang putri. Ia bahkan bisa semakin dekat dengan Jussa kekasihnya. Lantas benarkah selain slow living di Belanda, Jen juga tengah mempersiapkan rencana pernikahannya dengan Jussa yang kabarnya akan digelar di Belanda? Jadi doain aja ya, semoga hubungan sama Justinnya juga baik, dan kalau hubungannya baik dan ternyata berlanjut ke jenjang serius ya mungkin lebih cepat ya, we'll see. Ya, seperti yang kalian lihat di sosial media ya, selebihnya kalian bisa tunggu aja nanti. Ya. Berbanding terbalik dengan pasangan Justin Hapner dan Jennifer Koppen, Tom and Jerry-nya dunia hiburan tanah air alias Pinkan Mambo dan Arya Khan kembali geger. Keduanya bertengkar lagi dan lagi-lagi Pinkan Mambo lontarkan ancaman cerai pada Arya. Waduh, ada apa ini guys? Lalu bagaimana tanggapan Arya soal ancaman Pinkan Mambo kali ini? Nggak cerai, sampai bilang cerai.
aku mau cerai mau enggak, aku nggak kayak gitu. Yang intinya udah aku saat ini lagi break masing-masing. Takutnya nanti dia balik lagi sama aku balik lagi, entah dia minta maaf sama aku atau apa ya. Aku intinya nggak ke situ. Serah aku mah udah biasa ribut-ribut begitu di lab. Aku mah tadi juga nggak ribut sih, dia duluan yang ngomongin pagi-pagi. Aku nggak ngomongin. Diketahui salah satu anak Pinkan Mambo yang bernama Luke sedang menjalani perawatan di Singapura. Itu sebabnya belakangan ini Pinkan Mambo berusaha cari pemasukan dengan live TikTok memohon simpati warganet. Sementara Arya sebagai suami berusaha peduli datang ke Singapura untuk membesuk, hanya saja kedatangannya justru membuat kisruh situasi. Padahal Arya ke Singapura sambil mengajak putrinya Jasmine yang rela bolos sekolah. Arya marah karena sampai di sana langsung diminta jaga di rumah sakit. Sementara Pinkan enak jalan-jalan dengan anaknya. Kan awalnya kan pengen ke jalan-jalan sih lu, bukan berobat awal mulanya. Pengen ke Universal Studio. Intinya ke situ kan. Kebetulan aja di sana ada rumah sakit. Salah apa sih? Aku aja yang salah. Orang penonton menyangkanya aku nggak bersyukur dapat artis. Dapetin aku nggak sama artis juga udah punya duit. Teman-teman, sebelum aku nikah sama Pinkan, aku juga udah dikenal orang, udah banyak. Aku emang orang yang sekarang nggak sih orang kaya nggak sih miskin sih, nggak bakalan kuat dengan cara pola pikir hidupnya model aku bicara gimana nggak pernah didengar. Buat apa rumah tangga ini, kepala rumah dia menuntut aku kepala rumah tangga, sedangkan apa yang aku omong nggak pada didengar. Arya menegaskan jika dirinya juga memiliki anak kandung yang perlu dibahagiakan. Arya heran dengan Pinkan Mambo yang menyuruh anaknya mengalah dengan anak Pinkan. Lalu bagaimana perasaan Pinkan Mambo yang juga berharap bisa jalan-jalan dan healing di Singapura, namun justru mendapati anaknya jatuh sakit dan harus dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura. Look, aku di ICU di Singapura. Sakitnya tuh bisa dari lahir, bisa virus juga, jadi jantungnya nggak bisa pompa. Tapi kata dokter umur Luke tuh tinggal 3 hari sampai 2 minggu maksimal. Terus kita berdoa ya, dan ada keajaiban Luke itu bisa sehat 50% dari kesehatannya dia 50% bisa sehat jantungnya, 50% udah sehat, which is itu miracle banget. Terima kasih kepada Tuhan. Ya, hari naas memang tak terjadwal di kalender maupun di rundown sehingga Pinkan Mambo pun tak bisa menolak. Itu sebabnya sebagai ibu, hatinya hancur dan tak kuasa menahan air matanya. Akibat ego masing-masing, keduanya tetap pada pendiriannya. Arya memutuskan meninggalkan Pinkan Mambo yang sedang menjaga anaknya di RS dan pulang ke Indonesia lebih cepat dari rencana dengan alasan mengantar anaknya sekolah. Urusan selesai? Oh, tentu belum. Arya saja sambil berjalan menuju pesawat tetap merasa tak mau disalahkan. Demikian juga Pinkan Mambo, ia tak mau disalahkan, bahkan tak ingin makin ramai, ia memilih untuk meminta doa untuk kesembuhan anaknya. Bukan Pinkan Mambo namanya kalau nggak bikin heboh. Kabarnya nih pemirsa, Pinkan tuh iri gitu sampai ngancem cerainya Arya kan suaminya ya. Cuman gara-gara kayak gini doang loh. Pinkan nganggep bahwa Arya tuh lebih banyak luangin waktu sama anak kandungnya pas kemarin di Singapura. Nah sementara nih anak Pinkan lagi sakit gitu pemirsa sampai dirawat. Tapi ini beneran nggak sih atau mungkin drama doang nih biar apa ya namanya engagement tetap naik gitu. Jangan drama-drama, jangan setting-setting pokoknya kalian berdua ya. Tapi semoga aja cuman karena emosi sesaat dan semuanya bisa kelar tanpa makin runyam ya. Better sama-sama fokus aja sama kesehatan anaknya, oke? Nah lanjut pemirsa, ada kabar terupdate dari Mulan Jamila, Aziza Salsha dan juga Zaskia Meika. Ada apa dengan mereka? Selengkapnya sesaat lagi, stay tune terus di obrolan seputar
Selebriti. Pemirsa, setelah diterpa isu cerai dengan Ahmad Dhani suaminya, Mulan Jamila secara tidak langsung menunjukkan kemesraan Dhani lewat seikat buket bunga raksasa yang diterima Mulan saat dirinya mengunggah foto dirinya yang dinyatakan lulus ujian semprot tesis dan dapat dilanjutkan untuk melaksanakan penelitian tesis. Ya, dalam waktu dekat, Mulan bakal menyandang gelar Master S2 setelah sebelumnya Mulan menyelesaikan pendidikan pasca sarjana yang sempat tertunda. Mulan diketahui lulus S1 pada usia yang tak muda lagi, 46 tahun. Artis dan politisi itu menegaskan tak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Sebagai bentuk rasa bangga atas pencapaian ilmu yang diraih istrinya, Dhani pun memberikan bunga kepada sang istri tercinta. Mulan Jamila membagikan kabar bahagia mengenai perjalanan studinya di jenjang S2. Setelah rehat selama kurang lebih 1 tahun karena kesibukan sebagai ibu dan wanita karir, ia akhirnya kembali melanjutkan tahap akhir kuliahnya S2. Gelar S2 yang akan segera diraih Mulan ini bisa jadi mematahkan tudingan Lita Gading yang sebelumnya sempat ngotot meminta Mulan dan juga Dhani mundur dari DPR RI karena dianggap tidak kompeten. Padahal Lita sendiri saat ini tengah jalani proses hukum atas 2 laporan Ahmad Dhani. Tidak kompeten lah, ya janganlah ngurus-ngurusin masalah pribadi melulu lah. Lantas mengapa Lita Gading yang notabene bermasalah dengan Dhani tapi selalu ikut menyeret nama Mulan di setiap pernyataannya di berbagai kesempatan? Benarkah sikap tersebut wujud balas dendam Lita atas laporan Ahmad Dhani di kepolisian? Pada peristiwa lain, usai jadi target cancel culture, selebgram Aziza Salsa kembali jadi sorotan publik di tengah bencana banjir yang melanda Sumatera dan Aceh. Aziza menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak. Selebgram yang kerap disapa Zize ini turun langsung ke daerah Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di sana yang masih berusaha bangkit dari bencana. Dalam video yang dibagikan sang ayah, Andre Rosiade, Aziza Salsa tampil santai mengenakan kaos berwarna putih dan celana hitam, datang bersama ayah dan membonceng ibunya, mendatangi ke rumah warga yang kondisinya mengenaskan akibat banjir bandang tersebut. Aziza beri bantuan senilai 50 juta untuk bangun kembali sekolah taman kanak-kanak yang terkena banjir bandang di desa tersebut. Tak hanya uang, Aziza juga memberi bantuan berupa 500 nasi bungkus dan 300 paket sembako. Sementara aktris dan pegiat kemanusiaan Zaskia Diameka berangkat menuju Aceh untuk meninjau langsung kondisi wilayah yang terdampak banjir. Keputusan tersebut ia ambil setelah 4 hari berada di rumah sakit mendampingi anaknya yang menjalani perawatan. Lewat unggahan di media sosial, Zaskia mengungkapkan bahwa sejak pertama mengetahui kabar banjir yang melanda sejumlah daerah di Aceh, ia aktif berkomunikasi dengan para relawan. Sebelumnya, meski belum dapat turun ke lapangan karena harus menjaga anaknya, ia tetap membantu melalui koordinasi dan pengiriman bantuan awal. Dukungan penuh keluarga Zaskia Diameka menyebut keputusannya berangkat tidak lepas dari izin serta dukungan penuh suaminya, Hanung Bramantyo, dan keluarga. Anak bungsunya juga telah diizinkan pulang dari rumah sakit sehingga ia bisa melanjutkan aktivitas kemanusiaannya. Dengan restu keluarga, Zaskia bertolak menuju Aceh yang merupakan kota kelahiran buyutnya. Sesampainya di kota yang terdampak bencana, Zaskia turun langsung membuat dapur umum dan memasak. Ia juga memantau langsung kerusakan infrastruktur yang rusak serta menghibur warga yang bersedih karena rumah dan tempat usahanya tertimbun lumpur. Ini rumahnya udah tertimbun di sini. Ada toko kelontong juga ya, besar. Ya sekalian kami tinggal di sini. Ya Allah, selamat ya. Sabar ya, semoga Allah gantikan lebih banyak lagi ya. Sabar ya. Kita semua salut banget ya pemirsa sama Zaskia Mika aka Bia. Padahal baru nih ya salah satu anaknya itu pulang dari rumah sakit dan sementara anak satunya lagi Brekata itu kan baru recovery pasca operasi. Tapi Bia aduh Masya Allah tetap kuat dan langsung terbang ke Aceh buat misi kemanusiaan dan doi langsung turun loh pemirsa ya bantu saudara kita di sana yang terdampak banjir. Masya Allah Bia hatinya mulia banget, best pokoknya. Nah semoga semuanya lancar amin, tetap dikasih kesehatan dan bisa kembali ke rumah dengan selamat ya. Dan buat saudara-saudara kita di sana pokoknya semangat dan doa kami selalu berikan, kami selalu kirimkan. Yang jelas semuanya harus diberikan kekuatan dan harus ikhlas dan tetap semangat buat pulih kembali. Amin ya Allah, amin. Oke pemirsa GTV, jangan lupa ya saksikan terus obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang aku Robi Purba pamit. Have a nice day. Dadah!